yang benar dan hidup yang kekal. Jadi kalau kita mengenal Yesus sebagai Tuhan, dia itu adalah hidup yang kekal. Seperti 1 Yohanes 5 ayat 20 mengatakan bahwa Yesus sudah ada datang, dia itu membawa kebenaran. Makanya di dalam Islam juga mengatakan bahwa Isa itu pertandakan kebenaran. Perkataan Isa itu adalah benar. Begitu abangku. Jadi kalau mengikuti Yesus, mengikuti pengajaran-pengajaran yang benar, dan mengikuti Yesus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal itu. Makanya Yesus bilang begini, telah diberikan kerajaan di langit maupun di bumi. Sudah diberikan kerajaan itu kepadanya. Di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa Isa putra Maryam, dialah yang pertama, yang awal di akhirat maupun di bumi. Begitu, terima kasih. Silakan abangku. Oke, tepuk tangan. Nanti coba kau carikan baik-baik dulu dia punya dalil itu. Di situ kan dikatakan, barang siapa yang percaya kepadaku maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Untuk memperoleh hidup yang kekal itu syaratnya bagaimana? Apakah kita harus mengimani Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Itu yang harus kau carikan. Ya, kamu bawa tadi di 1 Yohanes 5 nomor 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang, telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Jadi anak Allah itu dijelaskan dalam Matius 5 nomor 9 itu orang yang membawa damai. Orang yang membawa damai itu disebut anak Allah. Makanya itu di sini dikatakan anak Allah ini adalah Yesus. Karena dia membawa damai. Jadi siapa saja yang membawa damai maka bisa disebut anak Allah. Ampli juga ketika membawa damai, Ampli disebut anak Allah. Karena dalilnya mana? Yohanes di Matius 5 nomor 9 dibaca di situ. Siapa saja yang membawa damai, maka dia akan disebut anak Allah. Ya. Di sini Yesus datang kepada kita memberikan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Kita mengenal yang benar. Yesus memberikan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya. Apa yang harus kita kenal sama Yesus? Tadi Ampli mengatakan mengikuti pengajaran yang benar, betul tidak? Betul kan? Oke, mengikuti pengajaran Yesus yang benar. Karena Kristen ini adalah pengikut Kristus. Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Pengajaran, perbuatan, atau perkataan? Tiga-tiga pasti diikuti. Adakah pengajaran Yesus? Adakah pengajaran Yesus untuk menuhankan kepada dirinya? Adakah perkataan Yesus untuk menuhankan kepada dirinya? Adakah pengajaran Yesus untuk menuhankan kepada dirinya? Kalau ada, berikan dalilnya kepada saya. Karena kita mengikuti pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus yang saya tahu itu ketika datang orang kepada Yesus, guru, perbuatan apa yang harus kami perbuat agar kami memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Taati segala perintah Allah. Apa itu perintah Allah? Terdengar suara dari langit, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Bukan kau tuhankan dia, bukan. Dengarkanlah dia. Bukan kau salibkan dia, tetapi dengarkanlah dia. Apa yang harus kita dengar dari Yesus? Yaitu perkataan-perkataan Yesus. Karena Yesus berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, melainkan daripada Bapa yang mengutus dia. Apa yang Yesus katakan kepada orang-orang Israel? Hukum yang terutama, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Perkataan ini Yesus mengutip perkataan Musa, Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Perkataan ini juga dikatakan seperti Nabi Muhammad dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu Esa. Kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus, siapa itukah Tuhan? Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau saya tanya kepada Ampli, Tuhan itu siapa? Kamu punya tubuh, jiwa, dan roh. Sabar. Habis kamu punya waktu juga panjang.
Kan saya jawab. Nah, apa yang kalian ikuti dari perkataan Yesus? Apakah ada perkataan Yesus menyembah kepada dirinya? Tidak ada. Yesus mengatakan kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu, sepenuh jiwamu dan sepenuh akal budimu. Kenapa kalian menuhankan Yesus tidak pakai akal? Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Carikan saya satu dalil di mana perkataan Yesus, perbuatan Yesus, pengajaran Yesus untuk menuhankan kepada dirinya. Silakan. Terima kasih abangku. Abang belum jawab kalau Isa itu, Yesus itu atau Isa itu adalah jalan yang lurus. Abang belum jawab, tadi saya ada tanya. Apakah Isa itu adalah jalan yang lurus atau tidak, seperti yang tadi Idina Sirol Mustaqim. Benarkah Isa itu adalah jalan yang lurus? Sudah? Iya. Oke. Baik. Apakah Isa jalan yang lurus? Ya. Seluruh para nabi adalah jalan dan kebenaran hidup. Seluruh para nabi adalah sabar. Seluruh para nabi adalah jalan dan kebenaran hidup. Sabar pelan-pelan. Mana ayatnya di Al-Quran ya? Oke, baik. Seluruh para nabi adalah jalan yang lurus ya. Kita kutip dari apa, teman-teman? Bentar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bentar. Saya buka. Nah. Oke. Ini. Coba kamu buka Yesaya 19:20. Kita dari situ baru kita sampai. Sabar. Iya, sabar. Tidak terima. Sabar dulu, nanti kita sampai ke Al-Quran. Kamu diam. Oke, kamu diam. Ya. Jadi Yesaya 19 nomor 20 di situ dikatakan, itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirimkan seorang juru selamat. Ya. Jadi di perjanjian lama, jika orang-orang itu berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengirimkan juru selamat kepada dia. Ya, ketika juru selamat itu sudah selesai, maka kembali mereka minta lagi, maka Tuhan lagi mengutus juru selamat. Makanya di Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus yang diurapi Tuhan di kota Daud. Apakah Nabi Muhammad juga juru selamat? Iya, juru selamat. Mana dalilnya? Quran surat Yusuf ayat 108. Sabar. Aduh. Kok kepanasan kau ini, Ampli? Papua sudah panas, kau panas juga di komen. Quran surat berapa, abangku? Kamu buka Quran surah Yusuf ayat 108 sama Quran surah Al Imran ayat 31. Kita diskusi dua arah kok. Kenapa saya baca Bibel kau kejang-kejang? Kan begini abangku, saya kan minta di Al-Quran, tadi saya tidak bilang di Bible. Kenapa abang bawa dia? Iya, saya mau kasih 30 juz Al-Quran itu kau tidak akan terima kalau saya tidak kanter ke Bibel. Tidak, saya kau kenapa kau ini? Kau kok kejang-kejang? Teman-teman dibantu tap-tap layar dulu teman-teman. Begini abangku Pak, berarti pertanyaan Sudah buka Quran surah Yusuf ayat 108. Quran surah Yusuf ayat 108 dan Quran surah Al Imran ayat 31. Bila mau cari kebenaran, orang lagi bernarasi dipotong. Lama-lama saya merasa. Katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikuti, mengajak kepada Allah dengan haj yang nyata, Maha Suci Allah. Mana di sini dikatakan Muhammad? Katakanlah Nabi Muhammad, baca itu kan Nabi Muhammad, perintah kepada Nabi Muhammad. Dalam kurung ini tambahan. Berarti dia kalau di Bibel kamu ada, sabar. Kalau di Bibel kamu ada dalam kurung berarti itu tambahan. Di dalam ini tidak ada ini sebenarnya. Ini kan ditambah kalau, saja. Sabar. Inilah Oke, baik. Kau oke, baik. Saudaraku,
Baik. Kita diskusi Baik, baik, baik. Oke, baik. Oke, Baik. Anda Kamu tidak terima di dalam kurung kan? Kamu tidak terima di dalam kurung? Giliran. Sabar dulu. Seharusnya langsung Allah katakan begini, ini Muhammad ini adalah jalan yang lurus. Sama seperti Yesus katakan, aku. Yesus menunjuk pada dirinya, akulah jalan yang lurus. Seperti di ayat lain di Al-Quran katakan Isa itu adalah jalan yang lurus. Di mana di sini dikatakan Muhammad jalan yang Baiklah. Kalau kamu tidak mau, jadi tidak boleh yang pakai kurung ya? Tidak ada ini. Ayat Oke, ini kalau di Bible ada yang pakai kalau di Bible ada yang pakai kurung bagaimana? Tidak boleh kita terima juga. tidak ada. Kalau ada bagaimana? Tidak, kalau ada bagaimana? Di sini inilah jalanku, tidak ada jalan yang lurus ini. Inilah jalan. Iya, sekarang begini. Katakanlah Nabi Muhammad, sabar dulu. Aduh, bagaimana kau? Abang saya ini tidak mengerti pertanyaan. Jalan yang lurus. Di sini kan dikatakan jalan saja. Inilah jalanku. Jalan yang lurus mana? Baik. Saya kasih kamu satu. Kamu buka Quran surah Asy-Syura ayat 52. Di situ tidak ada dalam kurung. Ingat ya. Hati-hati kalau di Bible ada dalam kurung kau terima ya. Surah berapa? Jalan yang lurus ya. Surah berapa? Surah 52. 52. Surah sabar. Ganti-ganti terus. Tidak. Surah iya 52. Surah 52. Jalan yang lurus ya. Baca. Sabar. Masa dikasih dia permasalahan dalam kurung? Kalau dalam celana tidak bermasalah. Tidak ada jalan yang lurus di sini, Abang. Oke lah. Iya. Karena saya ikut ke sudah. Iya, oke. Tapi tidak ada jalan yang lurus. Iya, baca. Iya. Asy-Syura ayat 52 baca. Asy-Syura ayat 52 baca. Jadi ingat teman-teman Oten, tidak boleh pakai jalan ya dalam kurung, tidak boleh ya. Dalam celana boleh. Mulai framing. Kau yang tidak terima dalam kurung. Coba kau baca itu. Bilang, oke lah, sudah jalannya apa ini? Tapi tidak ada di sini jalan yang lurus. Ya sudah. Baca Asy-Syura ayat 52. Iya, baca Asy-Syura ayat 52. Asy-Syura 52. Dan kami wahyukan kepada Musa, pergilah dengan hamba-hambaku di malam hari, sesungguhnya kamu akan dikerja. Apa ini? Quran surah Asy-Syura ayat 52. Asy-Syura ayat 52 ini, dan kami wahyukan kepada Musa, pergilah dengan hamba-hambaku di malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar. Apa ini? Kok bawa ayat apa ini? Apa sih? Kau buka itu di mana? Sudah mualaf mungkin itu laptop kau tuh. Ini. Kau bisa baca ini tidak? Bisa baca ini tidak? Ini sudah Asy-Syura Asy-Syura 52 ini. Coba kau baca sini. Kau baca di sini lah. Baca. Dan demikianlah kami wahyukan mana ini kepadamu wahyu Al-Quran dengan apa ini? Mana? Coba kasih dekat deh. Perintah kami. Mana? Bentar, saya kasih besar. Aduh. Saya sudah kasih besar nih. Oke, saya sudah kasih besar. Perintah kami
kami, mana kau baca ini? Dengan perintah kami sebelumnya kamu tidak, baca seterusnya. Mengetahui apakah Alkitab, ini kenapa Alkitab lagi? Ini kenapa Alkitab lagi? Dan tidak pula mengetahui apakah Ya Allah, kamu ini baca bagaimana kamu ini? Al-Quran Menyaksikan Al-Quran itu. Hamba kami dan sesungguhnya kami benar-benar, baca ini apa, kami atau kamu? Kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu tidak ada Muhammad itu. Di situ tidak ada Muhammad. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Ya ampun, ini tidak ada Muhammad di situ dikatakan jalan yang lurus. Di situ dikatakan jalan yang lurus. Wih. Ngilnya minta ampun. Bagaimana kamu bilang di sini tidak ada Nabi Muhammad sementara Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad? Bagaimana kamu ini mau berdiskusi? Kalian pikir kalian itu jalan lurus? Kalian itu jalan rusak? Oh jadi begini ya? Kenapa jadi begini teman-teman? Bagaimana kalian mau, sudah tahu Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, ditanya mana lagi Nabi Muhammad di situ, mana? Tapi kalau tidak tertulis secara eksplisit Yesus Tuhan di dalam Bible, kalian tuhankan. Di mana otak kalian ini? Saya pikir sudah sembuh, ternyata tambah parah. Ini kenapa jadi begini teman-temannya? Coba dibantu tap-tap layar dulu teman-teman. Iya, sudah dikatakan sini, dan demikian kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan perintah kami sebelum kamu tidak mengetahui apakah Alkitab. Dia tanya, kok ada Alkitab di sini? Yang kalian pegang itu Bible, bukan Alkitab. Alkitab itu bahasa dari Al-Quran. Bagaimana kalian ini kok? Semakin hari bukan semakin apa, tapi semakin parah. Makasih Dinda. Ya teman-teman, dikencangkan dulu tap-tap layar. Yang Kristen-Kristen yang cerdas lah, naiklah. Kalau hanya modal percaya kepada Yesus, saya orang Islam percaya kepada Yesus, utusan bagi Bani Israel. Mana ada Yesus bilang dia utusan bagi umat seluruh alam? Tidak ada. Iya, dibantu tap-tap layar dulu teman-temannya. Dikencangkan dulu teman-teman. Jangan lupa love orange-nya. Halo, Bapak Edison, Islam Kristen. Orang sudah penampilan pakai rambut palsu, karena ini bahas Tuhan palsu biar kelihatan ganteng. Datang pula orang yang otak heng-heng. Iya. Iya kan Bunda Taurus kan, sudah kelihatan ganteng kan, sudah pakai rambut palsu. Iya kan Bunda. Orang sampai penampilan hari ini kan sampai sudah pakai baju Yesus, pakai rambut kan, biar kelihatan agak-agak ganteng begitu. Datang pula babi yang kesasar. Dikasih ayat tadi. Apakah Nabi Muhammad juga jalan dan kebenaran hidup? Ya juga. Dalilnya mana? Quran surah Yusuf ayat 108. Kul hadihi sabili adu ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu,
Apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu. Katakanlah Nabi Muhammad, inilah jalanku, jalan yang mengajak orang taat kepadaku dengan basiro, dengan petunjuk yang nyata yang ada di dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami bukan orang-orang yang musyrikin. Begitu. Kok kamu ini dibaca itu, oh itu kan dalam kurung. Dalam kurung kau permasalahkan, dalam celana Tuhan kau tidak permasalahkan. Masa Tuhan kok ada di dalam celana begitu? Ya, mencari kebenaran itu harus dengan betul-betul membuang doktrin-doktrin itu. Kalau kita hapus dalam kurung di Al-Quran sama Bibel, oh kalian terkurung itu cuma Yohanes 13:13, itu saja. Sudah tahu dikatakan bahwa kosakata bahasa Indonesia itu sangat sedikit dibanding kosakata bahasa Arab. Dikasih dalam kurung biar mudah dipahami. Lala Islam Kristen. Lala, bagaimana? Mau ganti Tuhan atau ganti suami? Lala, di Komal kami menyediakan boleh ganti Tuhan, boleh ganti suami, boleh. Iya, saya sampai pakai rambut ini kan, karetnya itu sampai kepala pusing loh, kencang sekali karetnya itu. Biar tidak kelihatan, jangan terlalu botak-botak kan. Soalnya rambut saya tidak bisa lurus teman-teman. Begitu, ndak tahu kenapa rambut saya ini ya. Oh, dia macam marahan begitu. Silakan buat teman-teman Kristen, silakan kita diskusi dengan santai itu. Bagaimana bisa kalian mau, sudah tahu di dalam Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mau tanya di mana Nabi Muhammad di situ? Di dalam Bibel Yesus tidak ada tertulis Tuhan kalian tuhankan. Di sini kalian minta pula Nabi Muhammad di sini. Saya Islam bang, maaf, salah pencet. Nah inilah orang Islam nih luar biasa, salah pencet saja minta maaf. Kalau Kristen salah Tuhan sombong minta ampun.